Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Apakah semangat belajar semuanya? Agar lebih semangat lagi, ibu punya tepuk. Namanya tepuk semangat. Kita tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat semua kan? Sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan simak video berikut ini dan tirukan bersama-sama ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ibu akan mulai ya. Yuk, klik tombol mulai. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan. Nah, ada yang tahu apa itu siklus hidup? Akan ibu jelaskan ya. Siklus hidup atau daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, apa sajakah itu jenis makhluk hidup? Iya, benar sekali. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Namun, dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, ibu hanya akan membahas satu makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, di sini ibu akan membahas apa itu siklus hidup atau daur hidup pada hewan, kemudian jenis siklus hidup atau daur hidup pada hewan, dan yang terakhir yaitu jenis metamorfosis pada hewan. Namun, seperti biasanya sebelum kita melakukan pembahasan materi, kita melakukan pembiasaan literasi 5 menit terlebih dahulu ya. Nah, silakan anak-anak untuk membaca teks berikut ini. Baik anak-anak, karena waktu 5 menit sudah berlalu, sekarang ibu mau anak-anak untuk mempersiapkan peralatan belajarnya ya, karena materi dari ibu akan dimulai. 1, 2, 3. Tara! Nah, baik anak-anak, langsung saja ya kita mulai materi yang pertama, yaitu apa itu siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Jadi anak-anak,
siklus hidup atau daur hidup pada hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya, mulai berawal dari kelahirannya dan berakhir pada saat hewan tersebut mati. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu siklus hidup atau daur hidup pada hewan? Sekarang Ibu mau coba anak-anak perhatikan gambar pada buku siswa halaman 67-69. Nah, apakah sudah? Nah, coba diperhatikan. Di situ ada gambar apa? Benar sekali. Di situ ada gambar siklus hidup katak. Ada gambar siklus hidup kecoa. Ada gambar siklus hidup capung. Dan yang terakhir ada gambar siklus hidup nyamuk. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Dari keempat siklus hidup atau daur hidup hewan tersebut. Kata dewasa dapat menghasilkan ratusan atau ribuan telur. Jadi, siklus hidup kata adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak kata dengan ekor, kemudian anak kata tumbuh menjadi kata dewasa, dan kata dewasa dapat menghasilkan telur. Kecoa hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa, nimfa akan berkembang menjadi kecoa dewasa. Capung dewasa meletakkan telurnya di atas permukaan air. Kemudian, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa mencari makan di dalam air. 1 bulan kemudian, nimfa naik ke permukaan air. Kemudian dalam 1 minggu, nimfa berganti kulit menjadi seekor capung. Siklus hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur berubah menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Pupa berubah jadi nyamuk. Dan nyamuk menghasilkan telur. Jadi anak-anak, dari keempat siklus hidup atau daur hidup hewan tersebut terdapat 2 jenis metamorfosis yang dapat kita temukan. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna pada hewan katak dan nyamuk. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna pada hewan kecoa dan capung. Nah, tadi kan Ibu bicara tentang metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi, metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, metamorfosis ini tuh merupakan siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Ada 2 jenis siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Apa sajakah itu? Aha! Jenis siklus hidup atau daur hidup pada hewan yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis, yaitu siklus hidup yang terjadi pada hewan tanpa adanya perubahan bentuk. Daur hidup ini terjadi pada ayam dan kucing. Yang kedua, daur hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu daur hidup hewan yang di dalamnya terdapat tahapan perkembangan secara biologis yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran. Nah, bagaimana anak-anak sudah tahu kan apa saja jenis siklus hidup atau daur hidup pada hewan? Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis metamorfosis pada hewan.
Jenis-jenis metamorfosis pada hewan. 1. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa dan mengalami 4 tahap dalam daur hidupnya, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dewasa atau imago. Contohnya yaitu kupu-kupu. 2. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang tidak lengkap. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dewasa, atau imago. Biasanya metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti belalang. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai siklus hidup atau daur hidup hewan dari ibu. Apakah anak-anak sudah memahaminya? Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan tulis pada buku tulis masing-masing ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya silakan ditanyakan kepada ibu. Baik anak-anak, karena materi sudah tersampaikan semua, di sini ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya sebelum ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang siklus hidup atau daur hidup pada hewan. Nah, siklus hidup atau daur hidup pada hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama hidupnya. Mulai berawal dari kelahirannya dan berakhir pada saat hewan tersebut mati. Nah, jenis siklus hidup atau daur hidup pada hewan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Yang kedua, siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Dan yang terakhir yaitu jenis metamorfosis pada hewan. Jenis metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, sebelum ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah mendengarkan materi dari ibu? Ibu harap semuanya merasa senang dan memahami apa yang sudah ibu jelaskan ya. Untuk penugasan, silahkan anak-anak membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nah, untuk anggota kelompok disesuaikan dengan urutan absen ya anak-anak. Kemudian untuk tugasnya silahkan disimak dan dicatat baik-baik ya anak-anak. Nah, itulah penugasan dari ibu ya anak-anak. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat menghubungi ibu ya. Baik, kalau gitu ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.